Selamat. Iya, Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Puji syukur ya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat bertatap maya. Walaupun dalam bentuk tatap maya, namun tidak menghalangi apa yang kita tuju, yaitu bagaimana kita menuntut ilmu, mencari ilmu, dan mengamalkan ilmu. Pada hari ini, ya, teman-teman sekalian, sebelumnya ini adalah materi sebelumnya, dan akan kita lanjut bagaimana kita mempelajari terkait dengan pembelajaran matematika. Ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya menanyakan bagaimana kabarnya, sehat-sehat? Baik, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Ya, Sehat, Bapak. karena kesehatan itu sangat penting. Kalau kita sehat, ya apapun ya, bisa kita lakukan, terutama dalam proses belajar mengajar ya. Di sini Bapak akan share materi terkait dengan pembelajaran matematika di SD ya. Tentu kalau kita berbicara terkait dengan pembelajaran matematika di SD, yang namanya pembelajaran, ada yang namanya teori-teori, ya, teori-teori dari para ahli, ya. Jadi ada teori-teori dari para ahli. Jadi kita mulai dari yang namanya teori belajar, ya. Jadi di teori belajar ini, yang pertama itu kita melihat bagaimana definisi daripada teori-teori tersebut. Kemudian bagaimana aplikasinya, ya. Jadi tujuan dari pembelajaran matematika di SD ini ya bagaimana memahami konsep matematika, ya, keterkaitan antara konsep dan aplikasi konsep dalam pemecahan masalah. Kemudian menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi. Kemudian memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, media untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang terakhir adalah memiliki sikap menghargai matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tujuan daripada pembelajaran matematika di SD. Kemudian inilah teori-teori pembelajaran matematika di SD. Ada dari Skinner, Robert Gagne, ada Piaget, ada Branner, ada Bloom, ada Rogers. Jadi ada juga Vygotsky, ada masih banyak lagi. Jadi teori-teori belajar itu banyak, bukan kita hanya menyangkut cuman 6 atau 5 saja. Di sini misalnya Skinner, ya. Skinner itu mendefinisikan teori belajar itu ya menciptakan kondisi peluang dengan penguatan, ya, sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran dan pujian dari guru atas hasil pembelajarannya. Jadi kalau di dalam kelas itu ada yang kita memberikan
punishment atau ganjaran, ada juga kita memberikan pujian atau reward. Jadi kalau ada siswa yang menjawabnya benar atau siswa itu bertanya, nah, kalau siswa itu melaksanakan sesuatu yang tidak sungguh-sungguh, ya, sehingga ada juga guru memberikan punishment, ya. Akan tetapi punishment itu harus yang bersifat edukasi, jangan punishmentnya ya tidak bersifat positif atau edukasi. Kemudian ada Robert Gagne, ya, itu teori belajar mengatakan dalam teori belajarnya adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia, ya. Kita itu kalau kita belajar tentu ada yang namanya suatu perubahan. Nah, kemudian Piaget ada asimilasi dan akomodasi. Seperti apa asimilasi dan akomodasi? Ya, kalau kita lihat siswa atau anak yang berumur misalnya dari 7 bulan atau 12 bulan atau dari 7 tahun ke 12 tahun, ya itu mereka bagaimana mensimulasi atau mengakomodasi diri mereka. Nah, ini ada Rogers, ada Bloom, ya. Bloom itu kita kenal dengan taksonomi Bloom, ya. Ada pengetahuan, keterampilan, ya. Ada aspek sikap, afektif, ya, kognitif, ya. Itu yang disampaikan oleh dalam aspek Bloom ini, ya. Ada teori-teori Bloom itu yang menyangkut dengan yang 3 tadi, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini kalau kita fokusnya pada bagaimana teori belajar Branner, ya. Nah, jadi teori belajar Branner ini ada 3 tahap. Nah, ada enaktif, ada ikonik, ada simbolik. Nah, jadi ada konkret, ada semi konkret, ada abstrak. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman di sekolah gunakan, misalnya bagaimana perkembangan mental anak menurut Branner itu mulai dari enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, inilah contohnya, ya, aplikasinya. Aplikasi daripada teori belajar Branner pada pembelajaran matematika. Misalnya kita memberikan rumus luas persegi panjang. Nah, berarti enaktifnya itu kita potong-potong satuan persegi. Misalnya kita ambil kertas. Nah, misalnya ada sebuah kertas dalam bentuk persegi panjang, persegi. Nah, kemudian kita gambar seperti ini, ya. Ini gambar di atas dan ada gambar di bawah. Ini ada cuma satu. Nah, jadi kita bisa melalui gambar. Kalau ikonik itu kita melalui gambar, tapi kalau enaktif kita dengan potongan 2 satuan persegi atau kita gunakan kertas. Sedangkan yang ketiga kita menggunakan simbol. Simbolnya adalah rumus. Nah, rumusnya apa? Kalau persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Nah. Kemudian untuk aplikasinya, misalnya kalau segitiga, ya, kalau rumus segitiga itu kalau enaktifnya kita membuat, ya, misalnya ini, ya, misalnya ini ada sebuah kertas, ya. Nah, kalau kita membuat segitiga, berarti bagaimana kita melipat sehingga menjadi sebuah persegi panjang. Kalau misalnya kalau segitiga, ya, seperti ini. Ini adalah segitiga, ya. Nah, ini segitiga. Jadi ini berbentuk sebuah segitiga, ya, seperti ini. Ini kalau dalam enaktifnya. Kalau misalnya teman-teman di sekolah, ini adalah sebuah segitiga. Bagaimana segitiga ini akan dirubah menjadi sebuah persegi panjang, ya. Jadi ada kumpulan-kumpulan segitiga sehingga menjadi sebuah persegi panjang. Kalau kita lihat, kalau ada 2 segitiga, dia akan membentuk sebuah persegi panjang, ya. Persegi panjang. Kalau misalnya dalam ikonik, kita gambar segitiga itu di papan
papan tulis. Nah, kita menggambarkan segitiga itu di papan tulis. Bagaimana dengan simbol? Simbolnya adalah kalau segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Nah, dari mana 1/2 alas kali tinggi? Tentu dari luas panjang kali lebar. Nah, karena segitiga itu berasal dari persegi panjang. Kita membagi dua, ya. Misalnya seperti ini, ya. Kita membagi dua sebuah persegi, ya. Misalnya persegi, kita bagi dua, kita lipat seperti ini, akan membentuk sebuah segitiga. Seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Persegi, ini kan bentuknya adalah sebuah persegi. Nah, ketika kita lipat, akan membuat sebuah segitiga yang awalnya panjang kali lebar menjadi yang panjangnya jadi alas dan lebarnya menjadi tinggi karena sudah menjadi sebuah segitiga seperti ini. Ya, itulah untuk aplikasi daripada sebuah teori daripada Brunner ini. Nah, jadi seperti ini tadi kan, kalau rumus luasnya adalah menjadi 1/2 alas kali tinggi karena 2 kali, ya, 2 kali persegi panjang, ya, Luas persegi panjang. 2 kali persegi panjang sehingga akan berbentuk sebuah segitiga dengan luas 1/2 alas kali tinggi. Itu kalau kita berbicara terkait dengan simbol. Nah, jadi ada N-aktif, ada ikonik, ada simbolik. Nah, kalau teorinya, ya, kalau teori daripada belajar itu adalah belajar memaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Nah, setelah kita belajar definisinya, ya, kita bagaimana belajar terkait bagaimana mengaplikasikan teori tersebut, ya. Kemudian ya, ini aplikasi teori Brunner pada matematika juga, tapi konsepnya adalah konsep volume kubus. Ya, sama. Ya, kita melihat benda berupa kubus, kemudian kita gambar kubus, ya. Kemudian simbolnya kita rumus daripada simbolik daripada kubus adalah volume sama dengan rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3 atau kubik. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian setelah definisi, kemudian aplikasi, sekarang terkait dengan dalil kokontrasan atau dan variasinya. Ya, jadi misalnya bilangan prima, ya, kemudian ada bilangan yang bukan bilangan prima. Kemudian ada persegi panjang, ada bilangan tepat, ada jajar genjang. Nah, kita lihat di sini, misalnya bilangan prima. Ada yang tahu bilangan prima? Bilangan prima itu bagaimana? Bilangan apa? Bilangan yang habis dibagi atau bilangan yang tidak habis dibagi? Tidak harus dibagi. Yang habis dibagi. Ya. Berarti kalau 80 habis dibagi. 28 juga habis dibagi. Kalau 19 tidak habis dibagi. Begitu pula dengan 31. Nah. Kemudian persegi dan persegi panjang. Ya. Kalau persegi dan persegi panjang itu adalah merupakan segi 4. Namun untuk luasnya masing-masing berbeda. Panjangnya berbeda. Lebarnya juga berbeda. Walaupun bentuknya sama, berbentuk segi 4. Begitu pula dengan bilangan ketupat dan jajar genjang. Panjangnya dan lebarnya berbeda. Ya.
Ini adalah merupakan dalil kekontrasan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman terjun ke sekolah ya, jadi kalau kita mengajarkan kepada siswa itu ya harus mulai dari apa definisinya, bagaimana aplikasinya, seperti apa dalilnya ya. Jadi kalau definisi seperti ini, dalilnya seperti ini ya. Setelah mengetahui dalilnya, aplikasinya ya harus diaplikasikan ya, supaya siswa itu bisa memahami apa yang kita sampaikan ya. Ya, misalnya seperti ini ya, dalil kekontrasan ini, suatu konsep matematika akan lebih jelas dipahami apabila dijelaskan dengan menggunakan contoh yang bervariasi ya. Misalnya dalam menjelaskan konsep persegi panjang, sebaiknya ditampilkan dengan berbagai cara. Misalnya kalau kita menjelaskan persegi panjang ya, misalnya ada yang berbentuk miring, ada yang berbentuk tegak, ada yang berbentuk lebar ya. Jadi semakin bentuknya itu berbeda, maka untuk perbedaan panjang dan lebarnya itu pasti berbeda juga ya. Jangan kita menceritakan suatu perbedaannya, tapi bagaimana kita menggambarkan, oh ini dalam bentuk miring, ini dalam bentuk tegak, oh ini dalam bentuk panjang dan lebar. Nah, sehingga ukuran-ukurannya juga berbeda, walaupun bentuknya adalah bentuk persegi panjang ya. Nah, saya kira demikian. Ada pertanyaan dari materi kita pada hari ini? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akan menarik sebuah kesimpulan daripada pertemuan kita hari ini, di mana kesimpulannya adalah terkait dengan belajar, di mana belajar itu dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Kemudian untuk teori belajar menurut Branner itu ada 3 tahap perkembangan mental anak. Yang pertama adalah tahap enaktif yang bersifat konkret, kemudian tahap ikonik yang bersifat semi konkret, kemudian tahap simbolik yang bersifat abstrak ya. Dengan kesimpulan tadi, maka pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Sebelum kita tutup adalah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya kira pertemuan kita sampai di sini.